Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semuanya, kita berjumpa lagi, semoga kalian semua sehat selalu. Kami ucapkan terima kasih kepada sahabat yang sudah like, komen dan subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rizki yang barokah dan diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di video kali ini kami akan mengajak kalian untuk menyelami sebuah kisah yang sangat menarik. Sebelum kita bercerita, jangan lupa tulis di kolom komentar dari mana asal kalian. Kami sangat senang bisa mengenal sahabat dari seluruh penjuru dunia. Selamat mendengarkan dan simak ceritanya sampai selesai. Malam itu langit mendung, dan udara lembab menyelimuti desa Sukawening. Di sebuah rumah kecil berdinding papan dan beratap seng berkarat, Arman duduk memeluk adik bungsunya, Bayu, yang tertidur dengan air mata masih membasahi pipinya. Hari itu genap seminggu sejak pemakaman ayah mereka. Ayah Arman meninggal dalam kecelakaan kerja di proyek bangunan di kota. Jatuh dari lantai 4 saat sedang memasang kerangka besi. Kabar itu datang tiba-tiba, membuat dunia keluarga kecil itu runtuh dalam sekejap. Arman, anak sulung berusia 16 tahun, hanya bisa menatap kosong saat ibunya, Bu Rini, berteriak histeris di depan peti jenazah. Sejak saat itu, segalanya berubah. Tak ada lagi tawa ayah saat pulang membawa bungkusan makanan kecil. Tak ada lagi pelukan hangat yang menenangkan ketika Arman lelah belajar. Ibunya mulai sering batuk. Awalnya Arman mengira itu karena terlalu sering menangis. Tapi makin lama, batuk itu menjadi-jadi. Disertai demam dan sesak. Bu Rini tak lagi kuat bekerja di warung tempat ia membantu meracik bumbu. Satu persatu penghasilan keluarga menghilang. Dinda, adik perempuannya yang duduk di kelas 4 SD, mulai mengerti situasi meskipun ia jarang bicara. Bayu yang masih terlalu kecil hanya bisa bertanya, kapan ayah pulang? Setiap kali mendengar pertanyaan itu, Arman merasa dadanya seperti diremas. Arman tahu ia harus melakukan sesuatu. Ia terlalu muda untuk bekerja, tapi terlalu tua untuk diam saja. Ia mulai datang ke sungai, membantu Pak Darto, tetangganya yang bekerja sebagai pengangkut pasir. Awalnya Arman hanya membawakan makan siang. Tapi lama-lama, ia belajar menyaring pasir, memikul karung, dan menjualnya ke pengepul. Upahnya kecil, tapi cukup untuk membeli beras dan telur untuk makan sehari-hari. Siang hari, setelah selesai bekerja, ia pulang, memasak nasi, menjemur pakaian, dan mengurus ibu. Ia mengantar Dinda dan Bayu ke sekolah sebelum kembali lagi bekerja. Hari-harinya penuh peluh dan debu, tapi Arman tidak pernah mengeluh. Ibu harus sembuh. Adik-adik harus sekolah. Aku harus kuat, batinnya setiap malam sebelum tidur. Namun, tubuh ibunya makin lemah. Obat dari puskesmas tak cukup. Arman tahu, ibunya butuh perawatan lebih, tapi untuk membawa ke rumah sakit saja ia tak punya uang. Suatu hari, Pak Darto diam-diam merekam Arman saat sedang bekerja dan membagikannya ke media sosial. Ia menulis, anak muda ini lebih dewasa dari kebanyakan orang dewasa. Ia kehilangan ayah, merawat ibunya yang sakit, dan tetap berjuang demi adik-adiknya. Video itu menyebar. Beberapa orang mulai datang menawarkan bantuan. Seorang guru di sekolah Dinda menggalang donasi kecil-kecilan. Seorang dokter muda dari kota mengunjungi Bu Rini dan membawakan obat gratis. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Arman merasa tidak sendiri. Namun, hidup tetap tak mudah. Bantuan datang dan pergi. Rasa lapar tetap datang setiap malam. Ibunya makin sering kehilangan kesadaran. Dan pada suatu malam, Bu Rini kembali sesak napas parah. Arman panik. Ia menggendong ibunya, berlari sejauh 3 km ke puskesmas karena tidak ada uang untuk ojek. Tangannya gemetar, keringat dan air mata bercampur saat dokter menyatakan, Bu Rini harus dirawat di rumah sakit kabupaten. Biayanya, 2 juta rupiah hanya untuk masuk ruang perawatan. Keesokan harinya, Arman membuat keputusan besar. Ia mengemas buku-bukunya dan menulis surat kepada gurunya. Bu, saya mohon izin tidak masuk sekolah dulu. Saya harus bekerja agar ibu bisa dirawat dan adik-adik tetap sekolah. Saya janji, kalau semua sudah stabil, saya akan kembali. Dengan surat itu, Arman resmi berhenti sekolah sementara. Ia mulai berjualan gorengan di pasar pagi. Lalu siangnya ia ikut mengangkut pasir. Malamnya, ia membuat kerajinan bambu, miniatur sepeda, gantungan kunci,
hiasan meja, semua ia jual lewat tetangga dan media sosial. Setiap rupiah ia kumpulkan. 3 bulan kemudian, Arman berhasil membawa ibunya ke rumah sakit kabupaten. Ia tidur di lantai lorong rumah sakit, hanya makan roti isi dan air galon. Tapi ia bahagia, karena ibunya akhirnya mendapat perawatan layak. 5 bulan kemudian, kondisi Bu Rini mulai membaik. Ia sudah bisa duduk, meski harus di kursi roda. Dinda lulus ujian dengan nilai bagus. Bayu bisa ikut lomba menggambar mewakili sekolahnya. Dan Arman belum kembali ke sekolah. Tapi ia sudah mulai menabung. Ia tetap berjualan, tetap bekerja. Ia tahu, hidup masih panjang. Tapi ia juga tahu, langit yang pernah kelabu itu perlahan mulai membiru. Suatu sore, Arman duduk di depan rumah, memandang langit. "Ibu," panggilnya pelan. "Iya, nak, kalau ayah masih ada, kira-kira bangga enggak ya?" Bu Rini tersenyum, air mata menetes perlahan. "Nak, kalau ayah lihat kamu sekarang, pasti dia peluk kamu erat-erat. Karena kamu bukan cuma jadi anak yang baik, tapi cahaya buat keluarga ini." Arman tersenyum. Ia melihat adik-adiknya bermain di halaman. Ia tahu, perjalanan belum selesai. Tapi ia sudah berjalan sejauh ini. Dan selama masih ada cinta, harapan, dan langit biru di atas sana, ia akan terus berjalan. Terima kasih sudah menonton, semoga kita semua diberikan kesehatan, umur panjang, dilancarkan rezekinya dan semoga dari cerita ini kita dapat mengambil hikmah, pelajaran kisah hidupnya. Jangan lupa like, komen dan subscribe agar kami selalu semangat dalam bercerita kisah hidup seseorang.